Halo orang-orang yang ngecas baterai di bawah 20%. Buat sebagian penggemar handphone Android, Google Pixel adalah handphone Android murni yang diidam-idamkan. Google Pixel menggunakan sistem operasi Android tanpa bloatware dan tanpa aplikasi-aplikasi yang nggak perlu, yang biasanya disertakan oleh produsen handphone Android lainnya. Sehingga biasanya membuat performanya menjadi lebih smooth dan tampilannya lebih simpel. Google Pixel juga terkenal dengan desain bodinya yang minimalis, dan keunggulan utamanya berupa hasil jepretan kamera yang gokil dan tanpa gimmick. Di video ini gue akan sharing pendapat gue tentang kenapa Google Pixel 3a yang dirilis pada tahun 2019 ini layak dibeli di tahun 2021. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru nonton channel ini, gue perkenalkan diri dulu ya. Ini adalah channel hobi gadget, kamera, dan jam tangan. Jadi gue bukan reviewer gadget profesional kayak David Gadgetin, Putu Reza, atau Jagat Review. Gue cuma om-om paruh baya yang sharing soal hobi gue di channel YouTube ini. Ya syukur-syukur kalau rezeki gue ada di sini. Kalau nggak ada ya tolonglah ya Allah dibukain di sini rezekinya, amin. Dan seperti biasa di review gadget ala gue nggak akan berbicara mengenai spesifikasi secara detail. Gue juga terlalu males untuk melakukan benchmark dengan Antutu tes, ngetes performa dengan cara mainin Genshin Impact, atau bikin sampel perbandingan hasil jepretan kamera yang saintifik. Lah, jadi nge-reviewnya gimana dong bang? Gue bakal sharing soal pengalaman gue menggunakan HP ini secara normal. Kayak sebagian besar rata-rata orang normal make smartphone sehari-hari. Ditagih utang malah nyolot. Mari kita cekidot. Part pertama yang mau gue bahas adalah desain dari bodi HP ini. Dimana nggak ada yang spesial dari desain HP ini. Beneran, biasa banget. Bentuk candy bar standar dengan sudut dan sisi samping yang membulat. Google Pixel 3a datang dengan 3 varian warna, yaitu hitam, ungu, dan putih. Varian warna putih yang gue punya ini memiliki tombol power berwarna orange. Lovely. Untuk bagian belakangnya, kalau dilihat-lihat warnanya sebenarnya agak two-tone dengan material permukaan yang berbeda. Di bagian modul kamera pada sisi atas terasa lebih mulus daripada bagian permukaan lainnya. Gue berharap desain two-tone ini sekalian aja dibikin hitam putih kayak Pixel 2 XL yang populer dengan desain warna nuansa panda. Sedangkan pada bagian depan masih terdapat peninggalan dari masa-masa desain yang ada bezel pada bagian jidat dan dagunya. Buat gue nggak masalah sih, nggak terlalu tebal juga, dan yang terpenting ketebalannya simetris. Dan sebenarnya gue lebih menyukai dengan adanya bezel ini, terutama pada bagian bawah yang membuat swiping di navigation bar lebih nyaman dilakukan. Material bodi Google Pixel 3a ini keseluruhannya terbuat dari plastik. Terasa ringan namun tetap asik. Apaan sih kok asik? Biar ngeraim aja bro. Plastik, asik. Gitu. Pada bagian atas terdapat jack audio 3,5 mm. Gue sebenarnya udah mulai nggak peduli ya sama ketiadaan jack ini pada handphone-handphone modern. Tapi emang masih berguna sih buat manfaatin earphone high quality gue yang masih pakai kabel. Di sisi kiri atas terdapat slot single nano SIM. Sayang banget nggak ada opsi untuk dual SIM. Even eSIM atau electronic SIM juga nggak ada. Di sektor suara, handphone ini dilengkapi dengan dual speakers yang posisinya ada di depan atas dan di sisi tepi bawah. Bukan di sisi bawah depan kayak di Pixel 2. Sayang sekali. Padahal lebih keren kalau di situ posisinya biar makin simetris dan sama-sama front firing speaker. Output suaranya sendiri lumayan oke, cuma kurang ngebass aja kalau menurut selera gue. Tapi yang pasti, volume maksimal dari speaker ini agak kurang kencang menurut gue. Handphone ini bodinya lumayan gede kalau dibandingin sama iPhone 12 mini gue. Tapi layar 5,6 incinya nggak terlalu berasa lebih gede dari layar 5,4 incinya iPhone 12 mini. Ya iya dong, dari ukurannya aja nggak beda jauh. Layarnya berjenis OLED dan dibuat oleh pabrikan Foxconn. Familiar kan sama nama pabrikan yang satu ini? Karakter warna dari layar ini cukup natural kalau dibandingkan dengan layar AMOLED-nya Samsung. Untuk material kacanya terbuat dari Asahi Dragon Trail, menurut Wikipedia. Kelihatannya layar ini cukup durable karena hampir nggak ada goresan sama sekali, padahal handphone ini adalah handphone second. Tapi tetap aja gue pakein tempered glass buat jaga-jaga. Mari kita balik handphone ini dan kita bahas fingerprint scanner, yang posisinya bukan di posisi favorit gue. Gue lebih suka fingerprint scanner jadi satu sama power button, atau sekalian aja di dalam display. Tapi mendingan sih daripada nggak ada sama sekali kayak di iPhone. Sensornya sendiri cukup responsif dan juga bisa berfungsi untuk memunculkan notification center jika di swipe ke bawah. Port chargernya menggunakan standar USB Type-C yang mendukung fast charging sampai 18 watt. Meski tanpa fitur wireless charging.
Dan gue menyayangkan juga dengan absennya fitur display out pada port USB Type-C ini. Oh iya, begini-begini handphone ini juga udah ada NFC-nya. Jadi nggak perlu repot pas harus ngecek saldo atau top up kartu uang elektronik kalian. Pas gue genggam di tangan, handphone ini terasa tipis dibandingkan dengan ukuran bodinya yang agak besar. Tapi masih tetap enak dipegang dan dioperasikan. Kalau dibandingin kurang lebih mirip sama ukuran iPhone 12. Cuma lebih panjang dikit, tapi lebih kecil lebarnya. Buat sebagian besar orang, gue rasa handphone ini masih gampang buat digantungin di celana. Nah, dari tadi mungkin teman-teman ada yang ngerasa kok tampilan OS Android di Pixel 3a gue ini agak beda ya. Itu karena gue sedang menggunakan OS Android 12 versi beta 4. Versi beta terakhir sebelum dirilisnya versi final sekitar bulan depan. Nantikan review Android 12 versi finalnya beberapa saat setelah dirilis nanti ya. Untuk review Android 11, silakan tonton video gue yang juga membandingkan beberapa fitur dengan iOS 14. Intinya sih Android 11 itu simple, tampilannya sederhana, tapi nggak sekeren tampilan Android 11 dengan skin dari produsen lain, misalnya One UI-nya Samsung. Sebagai device yang dirancang sebagai versi light alias versi ringan dari Google Pixel 3, Pixel 3a ditenagai dengan prosesor Snapdragon kelas menengah, yaitu Snapdragon 670 dengan chip 10 nanometer dan RAM sebesar 4 GB. SoC ini bisa berjalan dengan sedikit anget ketika digunakan secara intens buat scrolling aplikasi sosial media dan mainin game ringan tapi dalam durasi yang cukup lama. Overall kinerjanya cukup gegas di penggunaan yang wajar sehari-hari. Untuk mengakses fitur kamera, kita bisa menggunakan shortcut dengan cara menekan tombol power sebanyak 2 kali. Di bagian belakang tersedia sensor kamera 12 megapiksel yang memiliki hasil foto portrait mode yang sangat bagus menurut gue. Juga hasil digital zoom yang gak malu-maluin. Karakter hasil foto dari Pixel 3a ini nggak terlalu over HDR. Nggak seperti foto handphone-handphone flagship kebanyakan di masa kini. Hasil foto portrait mode-nya memiliki separasi yang natural. Cuma entah kenapa dari dulu Google Pixel itu hasil videonya biasa aja, nggak sesmooth iPhone. Sedangkan untuk urusan foto low light, Pixel 3a juga bisa bersaing dengan handphone-handphone lainnya. Dan ternyata modul kamera yang digunakan pada seluruh jajaran Pixel 3, termasuk Pixel 3a, masih menggunakan modul yang sama dengan Pixel 2. Ini membuktikan bahwa dengan menggunakan sensor yang nggak bisa dibilang baru, optimalisasi software yang dikembangkan oleh Google benar-benar bisa menyaingi hasil foto dari sensor kamera yang baru-baru, yang terdapat pada handphone flagship pesaingnya. Jujur Li, gue bahkan lebih suka hasil foto Pixel 3a ini dibandingkan dengan hasil foto iPhone 12 mini gue. Jujur Li, gue gampar ya lu bang. Set galak amat. Lanjut kita balik handphonenya, maka kita akan berhadapan dengan kamera depan berkekuatan 8 megapiksel. Tapi nggak pakai autofocus alias fixed focus. Meski demikian, menurut gue hasil portrait mode-nya lumayan oke. Tapi hasil low light-nya jangan diandalkan, karena lumayan burik. Selain performa kamera, sektor berikutnya adalah hal yang paling penting pada sebuah smartphone, yaitu daya tahan baterai. Baterai dengan kapasitas 3000 mAh ini mampu menghasilkan rata-rata 6 jam screen on time dan standby time selama kurang dari 1 hari. Cukup standar, meski gue sedikit berharap daya tahan baterainya lebih lama lagi. Mengingat SoC yang digunakan handphone ini nggak kenceng-kenceng amat, cuma mid-range SoC. Dengan umur pemakaian sekitar 2 tahun, baterai health-nya masih berada di kisaran 91% dan tidak berubah selama gue pakai di 4 bulan terakhir ini. Nah, karena handphone ini tidak diimpor secara resmi, artinya aksesoris yang beredar pun sangat minim ketersediaan variannya. Seperti contohnya case transparan dari Ringke ini. Ini adalah salah satu case terbaik dari segelintir case yang bisa gue temukan di marketplace. Dengan jaminan nama baik brand Ringke, kualitas dari case ini cukup baik. Tapi case transparan begini lama-kelamaan pasti semakin menguning sisi sampingnya. Aksesoris berikutnya yang wajib gue pakai adalah screen guard dari Nilkin. Kualitasnya cukup durable, tapi agak kurang enak perasaan gue pas di swipe. Suka ke skip-skip gitu kadang-kadang. Oke, dengan 2,5 juta rupiah yang harus kita bayar untuk mendapatkan handphone ini, hal apa aja sih yang teman-teman perlu tahu? Yang pertama, ini adalah produk second hand alias bekas pakai dari pasar handphone di Jepang. Dengan kapasitas storage sebesar 64 GB, kisaran harga handphone ini bisa sedikit lebih mahal atau sedikit lebih murah. Tergantung dari kondisi fisik handphonenya sendiri. Jangan ngarep ada box, charger, ataupun earphone, karena handphone ini dijual batangan. Literally batangnya aja. Lalu gimana sih cara belinya?
Biasanya handphone ini banyak ditemui di toko-toko handphone kecil maupun penjual personal yang banyak beredar di marketplace. Kebanyakan ditawarkan tanpa garansi, jaminan bebas kendala maupun anti bentakan istri kalau belinya diam-diam. Perlu diingat juga karena handphone ini diimpor tidak melalui distributor resmi, artinya ada risiko emailnya suatu waktu bisa diblokir melalui jaringan. Dan akhirnya jadi handphone yang cuma bisa mengandalkan WiFi aja. Jadi apa kesimpulan dari handphone ini? Layak dibeli apa di skip aja? Mari kita pertimbangkan baik dan buruknya. Kelebihan yang pertama dari handphone ini adalah performanya yang masih cukup baik untuk penggunaan sehari-hari khususnya untuk chattingan, sosial media, maupun ngegame tapi yang ringan-ringan aja. Adanya fitur reverse charging meski pakai kabel juga cukup berguna dari handphone yang gue fungsikan sebagai handphone kedua ini. Hasil fotonya yang natural tanpa efek fotografi komputasional yang berlebihan juga jadi nilai plus di mata gue. Dan yang terpenting adalah harganya yang super terjangkau untuk mendapatkan sebuah handphone Google Pixel yang masih relatif belum terlalu lama umurnya. Sedangkan sisi buruknya, handphone ini daya tahan baterainya masih di bawah ekspektasi gue. Meski masih lebih baik daripada misalnya Pixel 3 yang versi biasa. Sedikit lebih boros dengan penggunaan SoC yang lebih rakus dayanya. Hal mengecewakan lainnya adalah performa kamera depannya, khususnya dalam keadaan gelap. Udah gitu nggak ada autofokusnya lagi. Gue juga menemukan hal yang aneh pada sensor ambient light-nya, dimana kadang perilakunya agak aneh, suka tiba-tiba redupin layar sendiri padahal kondisi cahaya sekitar nggak berubah sama sekali. Lepas dari itu semua, rekomendasi dari gue adalah gas. Beli handphone ini kalau emang budget kalian masuk dan pengen ngerasain kelebihan dari handphone Google Pixel, terutama kameranya yang ajib. Setelah gue pakai selama kurang lebih 4 bulan, gue rasa isu email yang berisiko diblok sampai sejauh ini masih aman terkendali. Tapi kalau ada apa-apa, tanggung sendiri ya, jangan salahin gue. Seperti biasa, sebelum gue udahan, gue sarankan kalian untuk follow akun sosial media gue seperti Instagram dan Twitter. Karena banyak hal menarik seputar gadget, kamera, dan jam tangan yang suka gue omongin di kedua platform tersebut. Please like dan subscribe kalau belum. Karena keduanya sangat membantu perkembangan channel ini dan bikin gue semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Akhir kata, meski baju kamu sama aku nggak selalu matching, tapi thanks for watching.